saya kira saya belum melihat langkah real, langkah di semua sisi ya. Mungkin karena pandemi juga, belum tahu. Tapi langkah real, kerja real yang dilakukan oleh pemimpin Gunung Kidul sekarang itu saya belum bisa melihat itu. Tapi juga ini faktornya banyak kan. Konco-konco, malam hari ini saya punya kesempatan yang tak kalah istimewa di sebuah tempat. Nanti akan saya perkenalkan di belakang tempat ini. Saya bertemu dengan kawan lama, kawan masa kini, dan kawan masa depan ya kira-kira. Selamanya, sahabat selamanya. Ini membuat konten di edisi ini terkait dengan perdamaian, karena pada tanggal 21 September ini dunia akan memperingati tentang hari perdamaian. Indonesia tidak bisa berdiam soal perdamaian, karena punya fase-fase, punya masa-masa kelam, masa-masa indah, masa-masa yang agak genting begitu. Dan beliau yang saya ajak ngobrol-ngobrol ini paham persis tentang situasi perdamaian yang ada di Yogyakarta, yang ada di Gunung Kidul dan sekitarnya. Beliau adalah Bung Aminuddin Ayis. Selamat malam, Bung. Selamat malam. Ini menjelang dini hari. Sulit sekali sekarang bertemu dengan Anda ini karena jadwalnya ngeri sekali nih teman-teman. Nah, jadwalnya padat sekali. Beliau memiliki waktu yang tengah malam dini hari ini bisa menyapa teman-teman. Sehat semuanya teman-teman. Alhamdulillah. Keluarga sehat. Saya udah banyak berada di sini sekarang. Sudah tidak mulai nyaman. Intan di sini ya. Kehidupannya di sini teman-teman. Ini tempat yang mungkin Anda semua sudah tahu dan sudah sangat populer di Gunung Kidul, di salah satu destinasi, tidak ada di Gunung Kidul, destinasi di daerah istimewa Yogyakarta ini di pinggir kali. Ini namanya Wulan Pari. Ya, tempat ini juga banyak disinggahi oleh teman-teman. Ada aktivis, kemudian ada pegiat lintas agama juga sering nongkrong di sini. Artis, aktivis tadi sudah saya sebut. Kemudian apalagi Mas? Seniman ya. Terus banyak akademisi juga banyak ya, profesor yang melewatkan hari di sini. Mas Ayis, perdamaian Mas, tentang perdamaian. Ya, hari peringatan perayaan perdamaian dunia 21 September. Perdamaian internasional tepatnya. Ini digagas oleh PBB dan mendorong semua negara harus berbuat, mendukung. Kebetulan dengan cita-cita negara merdeka kita itu juga mewujudkan perdamaian dunia. Tepat sekali ini ya. Apa ini Mas, menurut Gunung Kidul ini, Yogyakarta ini, Indonesia ini pada tentang perdamaian itu memiliki catatan sejarah yang bagaimana sampai hari ini? Iya, menarik memang ketika kita membicarakan masalah perdamaian. Kalau kemudian kita tarik ke belakang tentang catatan sejarah Indonesia yang lebih luas, atau kemudian Jogja, Gunung Kidul, itu juga mempunyai beberapa PR lah, yang kemudian menyisakan masalah yang itu saya kira perlu untuk diselesaikan demi warisan pada anak cucu kita gitu. Karena PBB sudah mencetuskan menjadi tiap negara komunitas, itu mungkin komunitas sebagai warga dunia ini agar meratifikasi perdamaian itu menjadi arus utama terhadap pembangunan. Nah, saya kira ya ini perlu juga kemudian secara
secara lebih detail itu bersifat operasional untuk dijawantahkan lah di tengah-tengah masyarakat. Nek peraturan itu kan sudah banyak, himbauannya juga sudah banyak, tapi kemudian praktek di lapangan itu kan kadang kemudian jadi problem bagi kita semua. Yus masalah-masalah lah yang terkadang kemudian mereka akan mempunyai ruangnya para pelaku anti perdamaian itu aja kita menyebutnya, kelompok-kelompok itu akan mempunyai momentumnya ketika mendekati tahun-tahun politik. Tahun-tahun seperti ini kan ini agak jauh nih politik. Ini termasuk kalau bicara soal pasang surut ini termasuk surut ya? Termasuk surut. Kelompok-kelompok yang kontraproduktif terhadap perwujudan perdamaian ini sekarang baru tinggal baru tiarap atau entah tenggelam atau seperti apa kira-kira? Ya mereka kan selalu menemukan momentumnya ketika tahun politik, mendekati pemilihan umum, mendekati pilkada, pilihan kepala desa, bahkan itu akan isu-isu itu akan muncul lagi. Karena kalau saya melihatnya pengalaman sejauh yang kemudian teman-teman sering asesmen selama ini, ya mereka selalu dijalankan oleh kekuatan politik, digunakan oleh kekuatan politik. Landasan ideologis ya, tapi kemudian akan lebih nampak dominan itu pada kekuatan politiknya. Saya kira itu, sehingga ketika kemudian tidak ada momentum politik ya nggak akan kelihatan. Sepi order. Ya ngono kuwi, kita itu kan dikuasai oleh itu. Itu hanya kemudian yang perlu kita garis bawahi, kita cermati itu kan gini Mas, bahwa kita berada pada posisi masyarakat yang kadang di sebagian tempat itu masih masyarakat yang tidak siap dengan keterbukaan. Terbukaan informasi, kecepatan informasi dan sebagainya itu kadang disikapi oleh masyarakat di sebagian tempat itu tidak siap. Sehingga justru itu yang menyisakan masalah. Aktor-aktornya iya jelas, orangnya jelas, kemudian muatan politiknya jelas, kemudian mereka berhasil mendoktrin pada sebagian masyarakatnya untuk pengikutnya. Gitu. Nah ketika yang urusan politik ini selesai, pengikutnya ini malah bablas, remeblong, terlantar. Nah itu yang kemudian justru ini berbahaya karena itu akan berkembang di tengah masyarakat dan mereka menganggapnya gitu ya dalam tanda petik sebagai ini peperangan ideologi. Gitu. Tapi sebenarnya memang ada nggak peperangan ideologi? Awalnya iya. Kalau saya sempat diskusi dengan teman-teman di elit lah, itu bahwa mereka awalnya memang ideologis, tapi kemudian lama-lama ya tergerus untuk kepentingan yang lain, ekonomi, politik dan sebagainya. Kemudian mereka sekarang sudah selesai konsolidasi, mereka akan membangun. Selesai itu artinya mereka elit-elit kelompok-kelompok ini sebut saja ya kelompok radikal, kelompok yang kontra produktif dengan perdamaian ini, elit-elitnya sudah mendapatkan posisi peran yang strategis, ekonomi yang cukup dan keuntungan yang didapatkan, keuntungan sosial, keuntungan jabatan dan sebagainya. Kira-kira kemudian bagaimana kemudian ini nanti menjelaskan pada masyarakat, pada semua anak-anak muda itu bahwa hanya kepentingan ekonomi, hanya kepentingan jabatan, hanya kepentingan politis inilah sebenarnya misi non ideologis tadi itu bisa pada kita semua bisa antisipasi begitu. Nah, itu artinya bahwa ada sebagian dari masyarakat kita itu masih mencerna itu secara mentah, gitu kan. Kemudian ketika mereka sudah selesai konsolidasi, mereka membangun ekosistem kan sekarang, sehingga banyak beberapa tempat itu yang
memang eksklusif mereka bikin, mereka bentuk untuk komunitas mereka. Contohnya? Banyak sekarang banyak. Misalnya. Ya perumahan ada yang perumahan khusus ini bagi kelompok tertentu. Tertentu. Ada satu kawasan itu yang dibeli oleh yayasan tertentu. Dan itu juga. Dan itu tidak di Gunung Kidul banyak itu. Dan itu tidak terbuka untuk kelompok lain yang berbeda dengan aliran. Kedepannya akan seperti itu. Kedepannya akan seperti itu. Gunung Kidul banyak. Gunung Kidul banyak. Banyak kelompok-kelompok yayasan-yayasan komunitas itu yang mencari lahan, mencari lokasi untuk kemudian mereka kuasai, dan hitungannya juga tidak sempit itu, puluhan hektar, bahkan ada yang sampai ratusan hektar. Ya ada juga yang difasilitasi oleh pemerintah. Malah begitu. Karena pemerintah desa mungkin ya. Karena ketidakpahaman tentang itu. Tidak bisa mendeteksi ini bahaya. Tidak mendeteksi ini asal usulnya dari mana. Ini money laundry atau apa, itu kan mereka tidak berpikir ke arah itu. Yang penting ini lahan tidak produktif, ya didol rampung. Nah, itu banyak sekarang. Fenomena itu banyak terjadi mulai beberapa tahun yang lalu. Nah, menurut saya ini juga hal penting yang agak didetailkan begitu, bisa di kawasan utara, tengah atau kawasan selatan begitu. Hampir semua merata. Di kawasan tengah juga seperti itu, di kawasan utara juga kayak gitu. Ya pemain-pemainnya itu saja. Saya melihatnya itu. Nah, ini yang kemudian menjadi PR kita bersama lah, untuk masing-masing hati-hati terhadap kelompok pelepasan lahan. Karena mereka sudah mulai membangun ekosistem mereka. Karena mereka menganggap bahwa konsolidasi mereka selesai dengan menanamkan ideologi itu, walaupun entah nyampe entah enggak ya, tapi mereka menganggap itu selesai. Nah, kelompok-kelompok yang lain ini yang harus kemudian kelompok yang pro akan demokrasi, perdamaian itu yang kemudian harus selalu membangun narasi untuk melawan itu. Nah, narasi itu sebentar, kalau saya sebelum ke sana, kok mereka punya duit? Ya, bisa membeli lahan, yayasan-yayasan itu. Ya buat yayasan aja sekarang mahal. Kemudian meskipun prosesnya mudah, tapi ya atau tidak pajak akan sampai ke sana. Kemudian juga membeli lahan juga mahal. Ya ada beberapa yang memang ngeling dengan lembaga internasional yang arahnya kemana itu jelas. Kemudian ada juga yang memang memobilisasi bantuan dana kemanusiaan seperti itu. Dengan jualannya itu yang kemudian akan lebih mudah pengikutnya itu untuk mengeluarkan dana. Itu juga ada yayasan-yayasan yang seperti itu. Gitu. Nah, ini kan yang kemudian perlu hati-hati. Untuk kita cermati bersama, menjadi PR kita bersama. Nah, di Gunung Kidul banyak. Di Gunung Kidul banyak. Satu komunitas, satu yayasan atau apa yang menguasai sekian lahan. Ya aturannya memang tidak boleh kan, penguasaan lahan itu kan tidak boleh. Terbatas. Tapi mereka juga selalu saja mempunyai cara kan. Selalu mempunyai cara untuk mensiasati itu. Tapi apakah kemudian itu juga akan menjadi bom waktu sewaktu-waktu begitu ya, suatu saat atau ketika itu kalau kemudian momentum politik tadi yang disebutkan Bung Ayus ini datang, waktunya datang itu akan bergerak, atau memang hanya menguasai lahan kemudian selesai dengan mobilitas itu, kemudian hanya itu selesai hanya sampai di situ, atau memang suatu saat juga bisa bergerak kembali lagi romantika fase-fase kelam ini terjadi. Ya lagi. Kalau mereka masih tujuan utamanya itu ya mungkin masih kuasaan lah, politik seperti itu. Tapi mereka tentu menyiapkan beberapa skenario besar. Kalau kemudian ternyata ini tidak bisa kita kuasai, yang penting kita menguasai masyarakatnya misalnya, yang penting menguasai BUMN-nya. Dan faktanya kan BUMN kita hampir berapa persen dikuasai, pegawainya dikuasai oleh mereka, dan itu merepotkan karena BUMN yang harusnya kemudian itu menopang perekonomian negara itu kan justru dikuasai oleh mereka. Itu uangnya larinya kemana? Itu kan juga lari ke kelompok mereka
itu. Nah, itu yang saya lihat. Kalau kemudian kita bicara lokalitas Indonesia, kemudian dicoba ditarik ke Yogyakarta, ke Gunung Kidul kayak gitu. Yang fenomena yang terjadi lagi adalah bahwa mereka sering sekali membenturkan antara budaya dengan agama. Itu kan sudah di mana-mana kalau itu. Artinya adat, tradisi, budaya masyarakat itu akan selalu dibenturkan dengan ajaran agama. Ini tidak boleh. Ya, termasuk itu. Nah, ini masih juga laku itu di masyarakat. Masyarakat masih mempercayai dan masih ya, faktanya di beberapa daerah itu masih efektif isu-isu digunakan. Artinya rasulan misalnya. Tentu di satu wilayah ada saja sih 1, 2, 3 orang yang kemudian mencoba membangun narasi bahwa rasulan itu tidak ada ajaran, landasan hukumnya dan sebagainya. Kemudian ini pemborosan dan sebagainya. Itu pasti ada di banyak tempat. Nah, sebenarnya Kementerian Agama, Departemen Agama ya, itu kan mempunyai program moderasi agama. Nah, itu yang saya belum itu adalah bahwa bagaimana kemudian agama itu justru menjadi jalan tengah alternatif terhadap benturan-benturan yang sering terjadi seperti itu, menjadi jalan tengah terhadap konflik-konflik. Agama justru harus mempersatukan, harusnya memerankan perannya itu gitu. Bukan kemudian justru ini menjadi trigger terhadap permasalahan-permasalahan perdamaian gitu. Tapi harusnya kemudian justru agama menjadi jalan tengahnya untuk mempertemukan banyak kepentingan itu. Ya, kita tidak menutup mata bahwa kepentingan kubu garis keras gitu, kemudian kubu yang liberal itu kan juga ada. Nah, bagaimana kemudian agama itu menjadi jalan tengah, mempertemukan itu. Kalau toh nggak bisa dipertemukan, ya saling menghargai, kan cuma itu yang kemudian diharapkan. Dari PPU namanya ideologi, kepercayaan kan nggak bisa dipaksakan gitu kan. Ya, akhirnya bagaimana kemudian ini menjadi jalan tengah untuk mempertemukan itu. Ini menarik kementerian itu. Cuman sekarang sampai sejauh mana ini yang saya juga belum tahu. Ini yang pemerintahan Jokowi ini lakukan. Kemudian yang kedua, sekarang di kurikulum sekolah juga sudah mulai menanamkan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana membangun siswa yang berkepribadian Pancasila itulah. Dari semua sisi, dari semua mata pelajaran. Ini kan juga penting ini. Karena membangun itu harus disisipkan dalam muatan pembelajaran, itu disisipkan. Nilai-nilai itu harus disisipkan. Tapi apakah itu bisa mengikat sekolah-sekolah yang berbasis keagamaan, atau jangan-jangan ini hanya berlaku untuk negeri sementara yang swasta tidak masih tidak memiliki tanggung jawab soal itu? Nah, ya tentu saja kemudian sasaran utama pemerintah itu kan sekolah negeri. Ya, sekolah-sekolah swasta saya kira juga harusnya juga mengikuti itu. Yang berbasis agama juga harus mengikuti itu, seharusnya loh ya. Karena ya kita hidup berbangsa yang kemudian mempunyai rule yang harus kita taati kan. Sebenarnya harusnya juga mengikuti itu. Bagaimana kemudian sekolah-sekolah itu menjadi lahan persemaian terhadap generasi-generasi yang toleran, generasi yang berkepribadian Pancasila itu. Kudune ini kan ya sekarang ini menjadi PR, justru menjadi tantangan bagi teman-teman yang bergerak di kelas-kelas swasta sebenarnya, yang bisa merubah pola pelayanan pendidikan mereka sebenarnya. Karena ya saya memimpikan saja sekolah berbasis yayasan keagamaan tertentu, tapi dia juga memfasilitasi siswa-siswa yang tidak seagama dengan yayasan yang dibentuk begitu. Apapun ya itu, yayasan apapun, mau yayasan A, yayasan B, yayasan C, tapi kemudian supaya begini loh, anak-anak muda itu kalau memilih sekolah itu juga kemana-mana tidak khawatir. Artinya mau sekolah di yayasan A, ternyata di yayasan A ini juga menyediakan
kebutuhan spiritualitas bagi siswa yang kebetulan tidak berbeda sama dengan yayasan berbeda. ya. Nah ini bisakah ini sebenarnya impian ini pemikiran ini sebenarnya bisa terwujud di Indonesia? Ya idealnya harusnya bisa lah. Tapi kan ya sekarang sebenarnya kan pendidikan ini kan peran serta dari bidang mencerdaskan anak-anak bangsa toh, bukan misi tertentu dan sebagainya. Dari sejarahnya berdirinya sekolah-sekolah berbasis keagamaan itu. Ya harusnya kan asalkan itu sekolah ya. Artinya bukan kayak pondok pesantren misalnya, itu kan memang sekolah yang mempelajari tentang agama Islam dengan berbagai macam seluk-beluknya. Yaitu kalau kemudian siswanya di luar agama Islam ya jelas agak susah gitu kan. Tapi kalau itu sekolah kemudian yang hanya yayasannya gitu, saya kira juga harusnya mulai untuk kemudian menyediakan apa ya namanya, yaitu pelayanan bagi siswa yang beragama lain, sehingga kemudian akan sekolah itu kan miniatur kecil masyarakat itu. Nah, masyarakatnya kan plural, masyarakatnya heterogen. Ya harusnya di sekolah itu juga mencerminkan itu, menyesuaikan masyarakatnya. Ketemukan gitu. Nah, sekolah aku beda. Nah, aku cacaan yang masyarakat ya bingung. Mesti siswanya juga gitu. Nah, itu yang kemudian menarik saja nih untuk didiskusikan dalam waktu sendiri itu Mas Indro, sama ahli pendidikan nih aja karo aku untuk ahli pendidikan. Anda juga ahli pendidikan. Beliau ini juga pendidik loh, ASN pendidik yang juga menemani peserta didik setiap harinya. Tadi saya tanya beliau, kok ora pensiun terus mengelola ini itu mewujudkan perdamaian tadi sudah dibentuk, tapi kan ada cara-cara yang lain mungkin yang bisa diterima, yang lebih mudah. Salah satunya saya lihat Anda itu mengembangkan tempat ini, tempat yang sangat inklusif untuk semua orang. Tadi sudah saya sebut di depan, Wulan Pari ini tokoh agama juga nyaman di sini, pengangguran nyaman di sini, seniman nyaman di sini, semuanya juga oke. Dosen dan profesor banyak yang nongkrong di sini begitu. Inikah yang sangat relevan sebenarnya untuk membangun perdamaian itu? Ya artinya bahwa karena gini Bung, menurutku tempat-tempat yang lain kemudian dibatasi begitu, dibatasi, tidak se-enjoy tempat yang Anda bangun ini. Kalau saya memandangnya begini, bahwa Tuhan menciptakan manusia itu berbeda itu kan itu memang sunatullah itu kan. Ada maksudnya pasti. Mesti ada maksudnya. Yang pertama itu, yang kedua coba kita bergeser lah, bukan mengalihkan tapi menggeser cara pandang. Bahwa kalau kita selalu mengulik-atik tentang perbedaan, yo ora perampung wong beda kok gitu. Nah, bagaimana kita menemukan titik temu persamaan manusia itu? Nah, dalam isu-isu itu yang kemudian bisa diterima oleh banyak golongan, oleh banyak kelas. Misalnya kemudian isu tentang pertanian, isu tentang pendidikan, isu tentang ketahanan pangan. Itu kan semua golongan itu bisa menerima sebenarnya. Nah, melewati isu itu kemudian coba kita rangkai untuk membangun jejaring bersama, untuk kerja bersama, untuk mendesain langkah bersama, tanpa kemudian harus berpikir agamamu apa, aliran agamamu apa ndek agama apa ora, tidak harus berpikir pada itu. Kowe sugih apa ora, kowe berpendidikan apa ora, tapi semua faktanya semua orang butuh makan, semua orang butuh bertahan terhadap semua orang juga butuh refreshing di sini ya. Ada tamu yang pernah ditanya ya apa agama masuk sini kan juga tidak. Lah itu kan, nah itu yang kemudian ketika itu coba kita hadirkan, kita tawarkan itu ya akan menarik orang bersama. Ternyata kita disatukan dengan isu-isu yang lebih asik gitu loh, tanpa kemudian harus mengulik perbedaan, mempermasalahkan perbedaan yang
itu wis sunate wis kaya ngono kuwi, wis ora rasa di bulei aja Mas, memang sunatullah untuk berbeda. Lah bagaimana mencari titik temu persamaan itu kan yang paling penting. Sehingga nah ini Wulan Pari yang menamai Romo Sabto. Saya juga bingung Wulan Pari itu kenapa mau. Wulan Pari kuwi malai padi, ikatan beberapa tangkai padi yang bagus setelah panen disimpan untuk musim tanam berikutnya. Nah kemudian secara filosofis saya mengartikannya ya orang yang datang ke Wulan Pari ini akan menjadi tangkai-tangkai padi yang terikat, yang kemudian dia akan menyemekan kebaikan ke masyarakat. Ngono kuwi ideologisnya angel lagi. Bulan Rene kemudian terinfiltrasi dengan soal perdamaian lintas agama, persaudaraan dan sebagainya, dia kembali pulang ke masyarakat bisa mensiarkan itu. Isu tentang lingkungan, isu tentang sampah, climate change itu kan semua orang merasakan. Sampah itu menjadi problem luar biasa yang kemudian mbuh agamane apa, mbuh aliran agamane apa ya akan merasakan dampaknya. Apa sing arep ngurusi guru wong sak agama, apa sing arep ngurusi guru wong sak aliran. Ya enggak mungkin kan. Urusan kita bersama, soalnya donya niki ngene wong bareng. Sing arep urip wong akeh gitu. Urung generasi kita yang akan kita tinggalkan alam ini kan ya akeh. Kalau kemudian itu selalu yang dimunculkan usik lah kayak agamanya apa kayak mlebu kono kuwi saaliran ora wah ya nanti piye wong kita sudah berpikirnya sekarang kan harusnya gini, harusnya sekarang sudah teori chaos gitu. Sehingga apa yang kita lakukan saat ini akan mempengaruhi kehidupan kita yang akan datang. Bahkan satu kepak sayap kupu-kupu di sini itu katanya akan mempengaruhi iklim di Alaska. Menunggu. Sehingga nah kalau kita masih berbicara masalah lokalitas, masalah perbedaan, itu ya nggak akan terus bergerak. Nah, nek kue sengit justru menghambat upaya pewujudan perdamaian tadi. Iya. Nek kue neng kene buang sampah sak-sake, kue melubangi ozon agamamu Islam, lah nek kemudian iklim itu berubah, kemudian di Mekah sana, di Arab Saudi sana iklimnya berubah sehingga banjiran misalnya, itu kan juga pernah terjadi. Itu orang merugikan Muslim juga, kan ngono kita berpikirnya. Misalnya kemudian orang datang ke sini tidak peduli terhadap lingkungan, kebetulan beragama Katolik, ngene wong Islam kok. Tapi yang kalian lakukan di sini itu akan mempengaruhi iklim, mungkin juga di Vatikan sana. Lalu yang merugikan Vatikan yang itu sumber agama mereka. Nah, harusnya kan berpikirnya seperti itu. Orang harus berpikir semua secara lebih global sekarang. Koneksi ya. Iya, terkoneksi. Itu wis ya kuwi ya sunatullah semua terkoneksi wis kudune saiki wis ora iso meneh. Harus ngono kuwi. Sehingga isu-isu perdamaian kuwi ya memang harus dinarasikan ke sana. Dinavigasikan ke sana. Perdamaian untuk membangun kehidupan bersama dunia ini yang menjadi lebih baik. Kita punya pimpinan baru. Bupati Gunung Kidul. Iya. Di pimpinan bupati baru, itu maksudnya. Di pimpinan baru, bupati baru, wakil bareng juga baru. Iya. Itu apa yang perlu? Apa ya Mas? Yang perlu mungkin barangkali dia menonton barangkali suatu saat itu kalau dia menonton apa pesan perdamaian yang harus dibangun di Gunung Kidul, dikuatkan sisi mana? Iya, saya kira saya belum melihat langkah real, langkah di semua sisi ya. Mungkin karena pandemi juga, belum tahu. Tapi langkah real, kerja real yang dilakukan oleh pemimpin Gunung Kidul sekarang itu saya belum bisa melihat itu. Tapi juga ini faktornya banyak kan. Faktor mungkin karena memang sedang pandemi, situasi yang tidak memungkinkan untuk memiliki ruang lebih untuk bergerak gitu. Atau aku dewi sing kuper karena gur dadi wong tani ning kene terus ora tau metu, itu kan juga bisa jadi. Tapi saya melihatnya kok itu. Sehingga saya kira perlu beliau ini untuk merumuskan yang praktis, yang operasional itu dengan teman-teman jaringan lain untuk membangun membangun peradaban Gunung Kidul ini yang
yang ramah akan kehidupan bersama. Karena kita mempunyai beberapa PR loh yang juga belum selesai kan sampai saat ini. Mas? Nah itu kan ada banyak kan, ada beberapa pendirian tempat ibadah, pendirian kantor tempat ibadah, kemudian ada beberapa konflik antar aliran agama sama-sama itu, tapi berbeda aliran kemudian itu menjadi konflik. Itu kan juga menjadi PR yang tidak ringan. Kemudian bibit dan harus diselesaikan ya. Harus diselesaikan menurut saya. Orang iso di nengke di harus gitu. Harus diselesaikan. Karena itu akan menjadi catatan nggak baik bagi generasi berikutnya kalau nggak diselesaikan. Harus diselesaikan. Mungkin sudah mengupayakan, hanya belum sampai pada titik finalnya hasilnya. Ya kita nggak tahu. Tapi saya kira ini perlu kita sampaikan message ini ke beliau-beliau. Itu yang saya kira penting lah untuk kita bicarakan, karena Gunung Kidul kan seksi. Gunung Kidul seksi dengan luas wilayah yang luas sekali, kemudian potensinya luar biasa. Nah, ini semuanya ada di sini ya. Semua itu ada di Gunung Kidul. Bukit ada di sini, sungai, laut, hutan, gua, laut. Garis keras juga ada di sini, Mas. Ada. Ya, termasuk barang tuh malah gitu yang perlu dikonsolidir untuk dipertemukan itu. Nah, moderasi agama itu Wulan Pari ini menarik loh untuk pertemuan itu antara kelompok kanan, kelompok kiri, kelompok tengah itu sebenarnya tepat di sini. Ya ketemu tuh asalkan saling menghargai nggak masalah itu. Tidak kemudian malah golek perkara. Lah nek golek perkara ya ora perampung, wong kabeh mesti beda. Nek kudu ketemu untuk mencari kesepakatan gitu. Irisan-irisan yang sama tadi. Nah, nek wis ora iso ditemukan, ya saling menghargai. Nek gur ngono kuwi wong urip kuwi. Nek kon kabeh padha mengikuti aku ya mesti ora iso. Mengikuti orang lain juga enggak bisa. Ya saiki saling menghargai we. Kono lakukan ngono. Yang penting ojo nyinggung apa yang kami lakukan. Kami juga seperti itu. Kami akan meyakini apa yang saya yakini, saya juga akan menghargai apa yang kalian lakukan. Entuk sing ra ngetuke sapa? Problemnya itu hanya jangan kemudian menghakimi yang beda pendapat, menyalah-nyalahkan, kemudian malah menyerang juga. Itu ora entuk. Aku ora seneng kok karo budaya rasulan misalnya. Dan iki pemborosan yo karepmu. Ora ngetoke tumpeng yo ora apa-apa, ora ngetoke ingkung yo ora iuran yo ora apa-apa. Ora iuran yo ora apa-apa. Ning aja kemudian nyalah-nyalahke wong sing iuran, aja nyalah-nyalahke. Ngono kuwi to sing kehidupan bersama itu kan harus dijaga, jarene Iwan Fals. Ya menarik toh bertemu dengan Bung Ayis Aminuddin ini. Beliau juga sudah melintang di dunia persilatan, persaudaraan, lintas agama. Beliau banyak teman-teman lintas agama yang main ke sini, dan memang saatnya Anda juga suatu ketika ketemu dengan beliau, main ke Wulan Pari ini, tempatnya di Desa Beji, Kecamatan Patok, Kabupaten Gunung Kidul. Kebetulan ini juga termasuk menjadi gerbang pintu masuk ke Kabupaten Gunung Kidul. Sampai di sini pertemuan kita, Bung Ayis. Saya tekan esok ini. Oh, nanti kalau kamera sudah di off-kan kita sampai pagi, karena ada privasi yang harus kita jaga supaya iya, tidak harus tahu begitu. Terima kasih, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Tetap stay tune di Ruang Ngobrol Asik rubrik Bung Ayis. Sip, thank you. Selamat malam, selamat pagi.